Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid, jurusan TIA semester 1. Saya akan mempresentasikan tentang inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan untuk memenuhi tugas dari Pak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan tentang perencanaan SDM, pengertian dan faktor serta proses pelaksanaan dalam SDM. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau yang lebih sering disingkat dengan SDM. Sebagai setiap individu yang bekerja secara produk menggerakkan organisasi perusahaan yang berfungsi, yaitu sebagai organisasi atau perubahan tersebut. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan wajib membuat perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang handal, pendukung kesuksesan kerja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM yaitu menurut definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Matt and Jackson, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau HRP merupakan proses peramalan yang bersifat simetris dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dengan tujuan perusahaan. Kemudian perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang memiliki sudah memadai, berkualitas dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Kali ini saya akan menerangkan SDM tentang fungsi dan tujuan, yaitu setelah kita paham apa itu perencanaan sumber daya manusia, lantas fungsinya itu seperti agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Kemudian untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand and supply dan demand SDM perusahaan. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama yaitu membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Kemudian yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerja. Kemudian proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah, yaitu 1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetisi, kualitas, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompetensi, dan sebagainya. Dalam tahap ini, HR juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari SDM sedang dihadapi serta kualifikasi yang
dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. 2. Menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini berbagai variasi HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran disertai pemecatan juga perlu dijadikan bahwa pertimbangan dalam analisis. Kemudian yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. HR bisa menyocokkan tenaga kerja yang akan saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari, membuat demand forecast atau pemikiran permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisa jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, pelatihan manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenal masa hukum dan ilegal. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM yaitu 1. Pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Kemudian yang kedua, perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian 3. Teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur atau perangkat yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Kemudian perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik dan membantu HR membantu kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, serta jumlah yang memadai. Dalam prosesnya, HR bisa juga memanfaatkan platform online untuk mencari talenta terbakat dalam proses rekrutmen. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.